Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الحديث السابع والعشرون عن النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحمد لله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayat insyaallah, sehingga di malam hari yang insyaallah penuh dengan berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musalla yang dicintai oleh Allah insyaallah, yang penuh dengan berkah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disampaikan, malam ini kita melanjut daripada kajian kita hadis Arba'in Imam Nawawi, yang mana malam hari ini kita berada di hadis ke-27. Hadis ke-27. Hadis ke-27 ini sama Imam An-Nawawi disebutkan dua hadis. Jadi satu nomor, nomor atau urutan ke-27 cuman disebutkan dua hadis. Kenapa disebutkan dua hadis? Karena dua hadis tersebut intinya sama dan ada kaitan yang sangat erat. Jadi kayak satu hadis cuman beda perawi gitu. Satu hadis beda perawi. Sama Imam An-Nawawi dijadikan satu nomor urut ke-27. Hadis ke-27 yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an. Beliau sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji kitab-kitab biografi, kitab-kitab sejarah, memang tidak banyak cerita beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya karena tidak semua sahabat itu punya banyak cerita sama Nabi, kan begitu. Cuman cukup kita tahu beliau orang yang mulia karena beliau adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita tahu namanya, bahwasanya beliau ini adalah orang yang iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya disebutkan bahwasanya beliau ini Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, sahabat Nabi yang terkenal rajin dalam menuntut ilmu. Wa kana harisan ala talabil ilmi. Beliau itu diriwayatkan rajin dalam menuntut ilmu.
Jadi sahabat Nabi itu rajin-rajin. Mereka tidak mengandalkan mereka sahabat Nabi sehingga mereka tidak mau menuntut ilmu. Kita pernah dengar bahwasanya ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau dari kota Madinah jalan ke Mesir hanya untuk mendengar satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi udah meninggal, sahabat Nabi mencar. Ada yang ke Mesir. Kata Jabir, siapa yang pernah dengar hadis ini dari Nabi? Oh, kata sahabat fulan. Diriwayatkan namanya kalau tidak salah Abdullah bin Anis atau siapa gitu. Di mana? Di Mesir. Satu hadis di Mesir. Sahabat Jabir langsung siap-siap pergi ke Mesir, datang ke rumah sahabat itu. Ini sama-sama sahabat. Datang ke rumah sahabat tersebut ingin mendengarkan satu hadis yang dia dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ke Irak, dari Irak ke Madinah, dari Irak ke Mekah. Jadi ulama dulu memang kalau kita baca ada sebagian ulama yang baru-baru ini ngarang perjalanan perjalanan ulama-ulama dulu dalam menuntut ilmu luar biasa. Wabil khusus ulama hadis yang terkenal banyak rehlah, banyak pergi jauh-jauh itu ulama hadis. Karena mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita enak sekarang. Kita pengen dengar hadis Nabi yang akurat, pasti 100% ini nyambung ke Nabi. Ada Sahihul Bukhari, ada Sahih Muslim. Tinggal kita ambil kitabnya, kalau kita punya, kalau belum ada beli dulu, terjemahannya ada, tinggal baca. Kalau dulu Imam Bukhari keliling itu untuk mengumpulkan hadis itu. Beliau tinggalkan Bukhara, tempat beliau lahir, tanah air beliau tinggalkan kemana? Keliling. Beliau ke Baghdad, beliau ke Mekah, ke Madinah, beliau keliling untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi upaya usaha ulama dalam mengumpulkan hadis Nabi itu sangat luar biasa. Kita harus tahu agar kita bisa berterima kasih kepada mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah menghadapmu semua dari zaman sahabat sampai sekarang. Kita mintakan doa untuk mereka sebagai tanda syukur terima kasih kita kepada mereka. Jadi dari zaman sahabat itu udah rajin semua, mereka menuntut ilmu, bahkan pergi ke kota, ke negara lain untuk mendengar satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampailah akhirnya sahabat Nawas bin Sam'an ini ke negeri Syam. Kalau tadi karena menuntut ilmu, keliling. Stop di negeri Syam, tinggal di situ berapa bulan, meninggal di situ. Jadi termasuk sahabat yang kuburannya ada sekarang di Syam. Syam itu di Damaskus, Suriah, itu Syam. Yordania itu masuk Syam semua tuh dulu. Palestina masuk Syam kalau itu. Cuman Syamnya di mana disebutkan di kitab, cuman beliau di Syam, meninggal di Syam tahun 50 Hijriah. Itu sahabat Nawas bin Sam'an, perawi hadis kita malam hari ini. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku suatu hari pernah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan kepada Nabi itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaan sahabat kepada Nabi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang itu yang ucapannya itu selalu diberi taufik oleh Allah. Zaman ngomong tadi diberi taufik oleh Allah kalau ngomong banyak faedah, begitu. Kalau ngomong banyak faedah. Kalau dia ngomong menyatukan, misalkan. Kalau dia ngomong memperbaiki. Kalau dia ngomong menyenangkan hati. Itu termasuk tanda omongannya dapat taufik dari Allah Subhanahu. Taufik itu bapak-bapak ibu-ibu bukan hanya di tingkah laku kita. Taufik itu bukan hanya kita jadi orang yang beribadah kepada Allah, bukan. Taufik itu maknanya luas.
Dan taufik itu sangat mahal. Makanya sebagian ulama mengatakan coba perhatikan kalimat taufik itu cuma satu di dalam Al-Qur'an. Wa ma taufiqi illa billah. Satu kalimat cuman. Kalimat taufik di Al-Qur'an itu cuma satu, nggak diulang lagi. Saking langkahnya. Ketika orang dapat taufik dari Allah dalam beramal, jadilah amalannya amalan baik. Taufik dalam mengambil hukum misalkan atau apa namanya dalam menjalani hukum diberi taufik oleh Allah pasti benar terus keputusan-keputusan yang dia ambil itu berarti orang muwafaq diberi taufik oleh Allah. Nah, makanya kita minta terus sama Allah, ya Allah beri kami taufik, beri kami taufik. Ya. Allahumma, ada doanya dari ulama. Ya Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair. Wahai zat yang memberi taufik orang-orang baik untuk mereka bisa beramal baik. Waffiqna Allahumma lil khair. Tolong ya Allah berikan juga kami taufik untuk beramal baik. Jadi taufik pergerakan atau taufik dalam tingkah laku kita, taufik. Taufik dalam ucapan ini juga penting. Kadang ada orang itu dai misalkan, tapi tiap dia ngomong, tiap dia buat konten, bikin risu, bikin ribut, misalkan begitu, bikin pecah belah, bukan mempersatukan, malah memecah belah umat. Nah, berarti ini tidak diberi taufik dalam ucapan. Kadang ada orang begitu yang ngomong tuh salah terus, men. Tanpa dia sengaja, misalkan, tanpa dia sengaja salah ngomong, salah lagi, salah lagi, salah lagi, terus salahnya itu. Berarti belum dapat taufik. Kalau kita perhatikan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 99% mereka semua Allah beri taufik dalam ketika mereka bertanya kepada Nabi. Jadi pertanyaan mereka itu sangat berfaedah. Untuk siapa? Untuk kita tentunya. Jadi hadis akhirnya. Jadi hadis. Jadi pedoman hidup kita. Jadi suri tauladan kita. Jadi tuntunan untuk kita. Pertanyaan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sembarangan orang bisa dan berani bertanya kepada Nabi. Nabi itu wibawanya besar. Kadang ada sahabat mengatakan sahabat Al-Bara bin Azib atau Bara bin Ma'rur. Beliau mengatakan aku pernah menunda pertanyaan selama 1 tahun. Tidak berani. Tentunya ini bukan hal yang mendesak betul. Gitu. Cuman ini masalah kepikiran terus kata beliau. Tidak berani aku tanyakan saking wibawahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika ada sahabat yang berani bertanya kepada Nabi, berarti itu sangat luar biasa. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk kalau kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW akan kita dapatkan orang yang banyak bertanya kepada Nabi itu Arabi Badui. Arab, Badui, wong dusun bahasanya. Cuman kalau dusun wong Arab itu yang tinggal di Sohro, padang pasir. Yang belum tinggal di rumah yang bangunan, bukan tinggal di kota. Tapi rumah mereka masih pakai kemah. Eh, itu Badui namanya. Jadi Badui itu yang tinggal di pelosok kota Madinah atau di pelosok kota. Di pelosok kampung. Mereka masih tinggal di kemah-kemah begitu itu Badui. Ya, seharian mereka sama onta mereka, sama kambing mereka, ngembala, gitu. Nah, Badui ini banyak dari pertanyaan Badui-Badui yang datang kepada Nabi itu membuat senang para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya? Karena kalau pas Nabi jawab, jawabannya untuk umum. Yang nanya satu orang, yang nanya masalah pribadi dia, tapi yang Nabi jawab tentu hukumnya buat umum. Jadi senang sahabat kalau ada Badui datang ke kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, macam-macam pertanyaannya. Ada Badui datang, ya Rasulullah kapan kiamat? Siapa yang berani nanya Nabi kapan kiamat? Sedangkan Allah di Al-Quran ngomong bahwa saja urusan kiamat itu urusannya urusan Allah. Kalau sekelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak mungkin berani nanya karena mereka baca Al-Quran, hafal Quran. Allah sendiri yang ngomong urusan kiamat itu urusan Allah. 3 atau 4 ayat di Al-Quran ada Allah sindir di situ. Nabi ditanya masalah kiamat, jawab wahai Muhammad urusan kiamat itu aku yang tahu. 3 sampai 4 ayat, bukan satu.
Ini Badui datang nanya ke Nabi, ya Rasulullah kapan kiamat? Dengan polosnya. Cuman Nabi ini uslub hakim. Ini juga sampai jadi satu kitab. Ulama mengarang satu kitab bagaimana metode cara Nabi menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Menjawab pertanyaan Badui, menjawab pertanyaan orang yang polos tadi, menjawab pertanyaan orang yang kafir. Itu dijadikan satu kitab oleh ulama. Nabi jawabnya pintar. Nabi nggak ngomong, kamu tidak baca Al-Quran. Allah kan katakan di Al-Quran, kiamat itu urusan Allah. Nah, bukan begitu jawab Nabi Muhammad. Apa coba-coba? Kira-kira jawaban Nabi Muhammad. Kata Nabi, wa ma'adatta laha. Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Coba dia jawab. Kau nanya kiamat, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Ah, pintar. Nabi tidak Nabi marahi, karena Nabi tahu ini orang awam, ini orang polos, ini orang tidak hafal Al-Quran, sehingga bertanya yang udah jelas jawabannya di dalam Al-Quran. Cuman karena Nabi ingin memberikan faedah, beliau tidak tutup pertanyaan tersebut dengan jawaban yang udah ada di Al-Quran. Kata Nabi apa? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Lah siapnya, nanya kapan kiamat. Apa jawab dia? Ya Rasulullah, Badui ini polos lagi. Aku tidak siapkan untuk kiamat banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat. Tapi yang aku siapkan ya Rasulullah, hubballah wa hubbak. Aku cinta Allah, aku cinta engkau ya Rasulullah. Itu persiapan aku. Nah, jadi jawabannya juga bagus. Kata dia, aku tidak mempersiapkan dengan banyak ibadah, ibadah, cuman tidak banyak ya Rasulullah. Cuman yang aku siapkan, aku cinta kamu dan cinta Allah. Kata Nabi, kalau begitu kau bersama orang yang kau cintai. Jadi pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Pertanyaannya, jawabannya udah jelas di Al-Quran, jawaban dari Nabi Muhammad sangat luar biasa. Senang sahabat. Ada Badui lagi datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ibadah yang wajib itu apa, be? Sebut ke sama Nabi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji kalau kau mampu. Ya Rasulullah, kalau aku melakukan ini, dan aku tidak tambahi, tidak aku kurangi, tidak aku tambahi, aku nak melakukan ini, be. Apakah aku masuk surga? Iya, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak galak nambahi, tidak galak mengurangi. Udah, ini be yang aku lakukan, kata dia tadi. Eh, itu be. Ya udah, kata Nabi, aflahar rajulu in sodak. Kau akan beruntung kalau kau betul akan kau lakukan 4 hal tersebut yang wajib-wajib. Tentu ulama katakan bukan Nabi tidak menganjurkan kita untuk beramal sunnah, tapi Nabi yakin ketika dia istiqomah melakukan yang wajib dengan sendirinya akan tertarik untuk melakukan yang sunnah. Makanya Nabi tidak panjang-panjang. Kata Nabi, kalau kau jujur, kau akan lakukan terus yang wajib-wajib, kau akan beruntung. Begitu. Kau akan beruntung dengan apa? Dengan melakukan sunnah, dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW sangat luar biasa. Dan itu hukum untuk kita, pedoman, tuntunan untuk hidup kita. Ini Nawas bin Sam'an. Beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah anil birri wal ismi. Beliau bertanya kepada Nabi tentang perbuatan baik, yang dari perbuatan baik tadi kita mendapatkan pahala, dan tentang perbuatan dosa. Albir wal ithim. Albir artinya perbuatan baik, yang dari perbuatan baik tadi kita dapat pahala. Al ithim perbuatan dosa. Jadi sahabat ini juga kadang kalau tanya tuh umumnya, nanyo apa be perbuatan baik dan apa be perbuatan dosa. Qal, Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik itu adalah akhlak yang baik. Nabi simpel jawabnya. Perbuatan baik itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah akhlak yang baik. Tentunya kata ulama, akhlak yang baik di sini adalah akhlak pertama kali yang harus kita perbaiki, akhlak kita sama Allah. Kadang ada orang itu akhlak sama manusianya baik, tapi sama Allah tidak berakhlak, kan begitu. Kadang kita misalkan, maaf, kadang kita misalkan di depan orang lebih tua kita sungkan, misalkan untuk selonjor, kaki kita ngadep ke dia, sungkan. Tapi kalau ke kiblat kita santai beh, nah, itu berarti kita kurang berakhlak sama Allah. Karena ada hukumnya tidak dianjurkan atau makruh
Nyelonjorkan kaki ngadep ke kiblat. Misalkan di rumah siapa? Di rumah orang tua kita, di rumah yang di situ ada orang kita hormati, kita berakhlak, kita ada angkat suara, kita jaga kebersihan. Pas di rumah Allah, kita ribut, kita kotori, kita tidak jaga kebersihan. Nah, itu berarti tidak berakhlak. Salah. Tertibnya harus kita berakhlak dulu kepada Allah. Ya, makanya Nabi besar Muhammad SAW ketika sahabat ini bertanya tentang amal baik yang dari amalan tadi mendapatkan pahala dari Allah, simpel jawabnya Nabi, husnul khuluq, berbaik akhlaknya, ya, punya budi pekerti yang mulia kepada Allah dan kepada manusia tentunya, kepada Allah dan kepada manusia. Ketika kita berbaik sangka kepada manusia, itu akhlak yang terpuji. Kepada Allah, ya harus berbaik sangka, lebih wajib lagi. Gitu. Ya, ketika kita misalkan sabar kepada manusia, kepada Allah harus lebih sabar. Bersyukur. Jadi semua sifat baik itu kepada Allah dulu harus kita lakukan, baru kepada manusia. Nah, makanya Nabi tidak panjang-panjang jawab. Beliau itu Allah berikan jawami'ul kalim. Termasuk kelebihan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, itu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami' kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim, kata ulama, adalah omongan yang singkat tapi padat maknanya. Kalau kita perhatikan hadis Nabi, itu kata yang panjang. Kita baca hadis Nabi ini 27. Mungkin yang paling panjang itu hadis Qudsi kemarin itu. Yang hadis riwayat Abu Zar. Hadis Qudsi yang sampai 3 pertemuan kita baru selesai hadis itu. Itu pun hadis Qudsi. Kalau hadis Nabi lihat pendek-pendek. Karena memang beliau itu tidak pernah ngomong yang panjang. Kita kalau lihat di kitab-kitab sejarah, khutbah Nabi besar Muhammad SAW itu singkat semua. Makanya dianjurkan khutbah Jumat itu singkat. Dan itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi termasuk tanda orang itu paham agama, khutbah singkat, khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Gitu sekarang kebalik. Khutbahnya Masya Allah, sholatnya inna a'toina. Sholat Jumat itu inna a'toina. Terbalik. Khutbah yang singkat, sholatnya yang panjang. Itu hadis Nabi. Dan kalau kita perhatikan khutbah-khutbah Nabi Muhammad, itu semua singkat. Dan khutbah itu beda sama mau'izah. Harus dibedakan. Sekarang ini dikira khutbah sama cak mau'izah. Kalau ceramah agama, 1 jam, 2 jam bebas. Beda ya. Khutbah sama mau'izatul hasanah beda. Kita ngadakan acara maulid, ceramah 1 jam, bebas. Tapi kalau khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat istisqa, minta hujan, khutbah salat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, khutbah ketika melamar, khutbah ketika akad ijab kabul. Itu kan ada khutbah semua. Itu beda dalam syariat. Yang namanya khutbah itu udah ada tempatnya ditentukan oleh syariat. Itu namanya khutbah. Nah, jadi yang namanya khutbah itu dianjurkan pendek, singkat, padat. Al-wasiyah, kata Nabi, khutbah Jumat itu kan isinya wasiat bitakwa. Namanya wong wasiat, tidak sebuku. Tidak dibaca wasiatnya sebuku. Alangkah banyaknya wasiat. Namanya wasiat, singkat, padat. Beda dengan mau'izatul hasanah. Makanya perhatikan, ketika ada sahabat meriwayatkan Nabi pernah memberi kami mau'izah dari subuh sampai zuhur. Dari zuhur Nabi lanjut sampai asar. Dari Sariyah bin Irbad, nama sahabatnya Sariyah bin Irbad atau Irbad bin Sariyah. Kata beliau, Nabi pernah nasihat kami dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Itu semua sahabat menangis. Kata beliau, tidak ada satu fitnah, satu aliran sesat sampai hari kiamat kecuali Nabi sebutkan dan Nabi sebutkan namanya. Di khutbah, bukan khutbah, mau'izah. Makanya beliau pakai kalimatnya wa'adhana. Nabi memberi kami mau'izah, bukan khotobana, bukan Nabi memberi kami khutbah. Nabi memberi kami mau'izah dari subuh, itu cuma terjadi sekali, itu pun cuma sekali. Dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Ini hadisnya ada di Bukhari Muslim. Jadi panjang Nabi. Apa yang Nabi ceritakan tentang akhir zaman?
tidak ada satu pecong fitnah, satu pemimpin aliran sesat kecuali Nabi sebutkan, dan Nabi sebutkan dari kabilah mana sampai hari kiamat. Cuman kata sahabat itu banyak yang Allah lupakan dari mereka. Jadi Nabi sebutkan, mereka tahu, habis itu banyak yang Allah lupakan. Ya, biar tidak terjadi fitnah. Karena itu qada qadarullah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi perhatian kita kalimat sahabat wa'adhana, Nabi memberi kami mau'izah, bukan Nabi berkhutbah. Jadi memang Nabi itu kalau ngomong pendek-pendek. Sayyidah Aisyah beliau mengatakan karena Rasulullah SAW tidak takallama lau a'adahu al-adla a'adahu. Nabi itu kalau ngomong kita pengen hitung bisa kita hitung berapa kalimat. Misalkan Nabi lagi nasihati sahabat atau Nabi lagi ditanya seperti ini. Ada yang bertanya ke Nabi. Itu kalau kita nak hitung jawaban Nabi berapa kalimat itu bisa kata Sayyidah Aisyah. Saking apa? Saking pendeknya omongan Nabi Muhammad, tapi padat maknanya. Itu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan, "Itu jawami'ul kalim." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Tadi lafadznya singkat tapi maknanya apa? Padat. Kayak ketika Nabi ditanya, pertanyaannya sangat umum, sangat luas. Ya Rasulullah, apa itu amalan yang baik yang mendapatkan pahala dari Allah? Albir. Dijawab sama Nabi, albirru husnul khuluq. Albir, amalan baik itu adalah amalan yang adalah orang yang berakhlak. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW banyak beliau memuji orang berakhlak. Kata Nabi, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaq. Ya, orang yang paling mulia, paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaq. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi pengen dicintai Nabi, ya perbaiki akhlak kita. Karena beliau mengatakan innama bu'itsu bi utammima makarimal akhlak. Karena Nabi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia, walaupun ada orang tidak paham agama, orang awam, cuman akhlaknya mulia, itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai sama orang. Kadang kata Nabi, kita tuh tidak bisa memberi manfaat kepada orang dengan harta yang kita miliki. Sekaya apapun orang, tidak bisa dia bikin orang tuh senang dengan harta dia, tidak bisa. Dia baca unjuk ini, unjuk sebelahnya tidak baca, terbatas. Sekaya apapun orang itu. Tapi kata Nabi, kalian bisa menyenangkan hati orang semuanya dengan akhlak yang mulia. Ketika kita jadi orang yang berakhlak, walaupun kita tidak bisa memberikan faedah bentuknya duit, harta, orang itu bakal senang dengan kita karena akhlak yang mulia. Jadi harta tidak bisa menyenangkan semua orang, akhlak yang mulia bisa menyenangkan semua orang. Itulah kemuliaan akhlak. Nah, di riwayat lain, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya juga tentang pertanyaan yang sama. Ini hadis berikutnya, di nomor yang sama. Nabi ditanya, anil bir. Yang bertanya sahabat lain, yang bernama Wabisoh. Sahabat bernama Wabisoh. Beliau ini sahabat dari Yaman. Termasuk orang dari Yaman yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Sama pertanyaannya. Nanyanya tadi sama. Tentang albir, perbuatan baik, amalan baik, yang dari amalan tersebut kami mendapatkan pahala ya Rasulullah. Qal, Nabi jawab, istafti qalbak, albirru matma'annat ilaihi nafsu, watma'anna ilaihi qalbu. Kata Nabi, tanyakan hatimu. Amalan baik itu adalah amalan yang hatimu mantap untuk mengamalkannya. Tentu kata ulama ini bukan sembarangan hati. Kalau tiap kita bingung, ini amalan baik apa tidak baik? Oh, kalau hati aku mantap berarti baik. Kalau orang biasa mabuk, mantap terus hatinya. Kan begitu? Jadi bukan sembarangan hati. Yang dimaksud oleh Nabi, amalan baik, artinya ini bukan dosa, adalah yang hati kalian mantap ketika mau melakukannya. Nah, sedangkan amalan dosa, Nabi katakan, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang kalau kau lakukan
adu ganjel di hati. Dan tidak mau, kau tidak suka kalau ada orang lain yang tahu melihat amalanmu tersebut. Itu berarti ada apa-apa. Itu nah. Kita ragu melakukan amalan ini. Misalkan ada satu perbuatan, ada satu aktivitas, kita ragu. Coba kita pikir. Kalau misalkan wong lain nyingok atau wong lain tahu aku melakukan ini, malu atau tidak? Nah, itu kalau kita malu, kemungkinan berarti itu perbuatan yang tidak baik. Karena apa kemungkinan? Karena yang dimaksud hati di sini adalah hati-hati ulama, orang soleh. Tidak mesti ulama, wong soleh. Orang soleh itu orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya bisa apa istilahnya apa bisa mengenali ini baik atau ini tidak baik. Ini dosa atau ini tidak dosa. Ini halal atau ini haram. Tentunya tidak bisa dijadikan dalil. Ini bukan dalil, masyaallah hadirin. Oh, bukan. Misalkan, menurut aku, misalkan minum teh susu ini teh kan, menurut hati Ana tidak baik, berarti haram. Oh, haram semua. Tidak bisa. Tentu ujung-ujungnya kembali kepada syariat. Harus. Jadi, dalam pengharaman dan penghalalan, itu harus Quran dan hadis. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Tidak boleh. Tidak boleh kita ngomong ini haram. Kenapa? Karena Habib Fulan ngomong ini haram. Karena Wali Fulan ngomong ini haram. Karena Alim Fulan ini haram. Kiai Fulan ngomong tidak boleh. Harus qala Allah, qala Rasul. Harus Al-Quran mengatakan ini haram. Atau hadis Nabi mengatakan ini haram. Kalau tidak ada di Al-Quran. Dan tidak ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti di situ ulama akan ijtihad. Ijtihad itu ulama beranalisa atau beristimbat, memikirkan dari ayat atau hadis ada tidak yang menyinggung hukum ini. Nah, itu kan ijtihad. Namanya ijtihad ulama itu dalam kaidahnya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad ulama itu analisa ulama tidak bisa dibantahkan dengan analisa ulama lain. Ketika Imam Malik mengatakan ini makruh, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, tidak bisa dibentrokkan. Ya sudah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah. Pengen ngikuti yang mana bebas. Oh, aku pengikut Imam Syafi'i, berarti mengatakan sunnah, karena itu ijtihadnya Imam kita, Imam Syafi'i. Sedangkan ijtihadnya Imam Malik, murid pengikut-pengikutnya mengikuti Imam Malik. Ini urusan mazhab itu. Ini kalau di ilmu syariah namanya ilmu usulul fikih, begitu. Dan ini ilmu tersulit di dalam ilmu syariat. Karena ini ilmu yang digeluti oleh ulama mujtahid, ulama seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal, begitu. Jadi ini ilmu tersulit dalam ilmu syariat. Jadi ketika pengikut Imam Syafi'i tidak boleh menuding pengikut Imam Malik, oh kalian sesat, kalian tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad. Padahal sunnah tadi hasil ijtihad Imam Syafi'i. Tidak boleh. Dan pengikut Imam Malik tidak boleh nunjuk kita, marahi kita, oh kalian melakukan yang makruh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini hasil ijtihad. Kenapa mereka ijtihad? Karena tidak ada hukum yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada hukumnya jelas dari Al-Quran, Allah ngomong misalkan, "Fala taqrabu zina," kata ulama khilaf, zina itu halal apa makruh? Nah, jelas. Aqimus shalah, wajib salat, apa ada ulama khilaf, salat itu wajib atau tidak? Atuz zakat, birrul walidain, wajib puasa dari maghrib sampai subuh. Dari subuh sampai maghrib. Ada tidak ulama khilaf yang mengatakan tidak? Mulai puasa itu dari isyraq misalkan. Carilah di mazhab yang kita punya hati. Batasan mulai puasa dari azan subuh, dari masuk waktu salat subuh, bukan azan kadang muazzinnya telat kan gitu. Dari masuk waktu subuh itu batas mulai start kita puasa di Al-Qur'an. Sampai kapan? Ilal lail, kata Nabi Muhammad, sampai awal waktu malam, yaitu masuk waktu maghrib. Ini dalam Al-Quran. Tidak ada ulama khilaf di waktu ini.
Jadi yang namanya ulama itu tidak mungkin khilaf di hukum yang jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena mereka itu yang berada. Dan mereka tidak mungkin melangkahi omongan Allah. Tidak mungkin ulama berpendapat atau berselisih di hukum yang udah dijelaskan sama Nabi Muhammad di dalam hadis sahih. Tidak mungkin. Jadi kalau yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, itu hukum individu atau hukum inti dan kelompok inti dan murid atau keluarga inti. Misalkan tadi, ragu, teh susu ini halal apa haram. Di zaman Nabi, katik teh susu. Kan begitu. Nah, ini kan orang galak ngetik ke zaman Nabi. Bid'ah berarti ini. Misalkan. Terus, apalagi kalau campur telur, campur macam-macam, itu katik zaman Nabi kan. Tapi di Al-Quran dan hadis tidak ada. Di Al-Quran dan hadis Allah tidak mengharamkan. Di Al-Quran, di hadis Nabi tidak mengharamkan. Dan kaidahnya Allah katakan kalau yang tidak diharamkan oleh Allah boleh kita makan. Oh, berarti ini halal. Kan kaidahnya begitu. Berarti ini halal. Cuma ragu kandungannya mungkin ada, maaf, ini insya Allah ini tidak bersih. Misalkan yang lain, ada minyak babi apa tidak? Kan kadang sekarang dikit-dikit minyak babi kan begitu. Ragu, sudah. Hatinya ragu mau makan ini, sudah. Ini aku udah galak makan. Kenapa? Karena aku ragu, takut ada kandungan babi. Misalkan minyak babi. Tapi tidak boleh inti nak ngambil mic ngomong di masjid, tidak boleh kalian minum ini karena ini haram, tidak boleh. Itu hukum untuk kamu, begitu. Untuk dirimu, untuk kita yang ragu, begitu. Tidak boleh diterapkan untuk semua umat. Kalau kita mau mengumumkan di khutbah atau di mic ini minum teh susu ini haram, harus ada qala Allah, harus ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturannya itu, masyaallah hadirin. Aturannya begitu. Dalam hukum Islam aturannya begitu. Jadi tidak boleh jadi betul Nabi ngomong, yang baik itu kata Nabi yang hatimu mantap. Ini arti hadisnya begitu. Yang dosa itu yang hatimu tidak mantap. Yang dosa itu yang kau malu kalau ketahuan ketika kau melakukannya. Tentu sekali lagi kita kembali bahwasanya itu yang dimaksud oleh Nabi, hati adalah hati orang yang bertakwa, orang soleh. Uang itu kalau ini cerita ulama, kalau orang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, jago dia usaha sekuat tenaga, tidak mau makan halal, makan haram. Itu Allah akan Allah sendiri yang akan menanggung atau Allah sendiri yang akan menjaganya. Diriwayatkan itu ada beberapa aulia itu kalau megang makanan yang haram, urat di tangannya gerak. Gerak deh. Oh ini berarti haram. Kenapa? Saking tidak pernah masuk ke perutnya sesuatu yang haram. Dia jago niat sampai-sampai Allah sendiri akhirnya yang menjaganya. Jadi kalau dia megang ada yang syubhat atau tadi kayak ada kandungan minyak babi macam-macam lah, itu tangan ini gerak. Oh berarti ini haram, janganlah ini. Begitu. Tapi tidak dia umumkan sekali lagi. Tak kata wali ngomong, oh ini tidak boleh haram kalau tangan aku gerak. Bukan dalil itu. Tangan aku gerak barusan dan aku ini wali Allah. Aku megang gelas ini gerak-gerak, berarti ini haram. Tak kata sejarahnya wali yang ngomong itu. Atau aku mimpi Nabi semalam. Nabi ngomong teh susu ini haram. Bukan dalil. Walaupun mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalil untuk semua umat. Bukan. Kalau dalil itu melalui mimpi, akhirnya banyak yang ngaku mimpi. Oh, aku mimpi Nabi misalkan, arak itu halal. Kacau. Jadi hukum syariat itu memang dari awal Nabi melalui Al-Quran dan hadis. Hadis dari periwayatan. Mimpi, walaupun mimpinya Nabi, ini kadang banyak nih pengikut-pengikut ulama yang gurunya mimpi Nabi, akhirnya dia viralkan, dihukumi sudah boleh itu. Karena mimpi itu hukum untuk dirinya sendiri, atau untuk dia dan pengikutnya, untuk dia dan murid-muridnya, untuk dia dan jamaahnya, bukan untuk semua orang. Sekali lagi, kalau untuk semua orang itu harus ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dah intinya. Jadi mau mimpi, mau gerak tadi. Jadi wali tadi, megang barang, megang makanan, ada haramnya, gerak dewek.
Dia tidak ngomong itu haram. Dia haram untuk dirinya sendiri. Ya, ada diriwayatkan seorang wali lagi Syekh Sayyid Ahmad Ad-Dirdir. Beliau ini orang Mesir. Ya, terkenal dengan kealimannya, dengan kearifannya, dengan kewaliannya. Itu tidak pernah ketika Sultan Mesir pada zaman beliau ini 1200 Hijriah, kurang lebih 200-300 tahun yang lalu hidupnya. Itu beliau tidak pernah datang ke istana Sultan Mesir pada saat itu. Tiap diundang makan, beliau tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Tapi beliau tidak memviralkan atau menimbulkan fitnah. Oh, jangan kamu makan di rumah itu. Sultan itu haram kalau ini hukum untuk dirinya. Akhirnya dipaksa sama Sultan, suruh datang. Datang dia akhirnya. Diancam. Ya, Sultan dulu kan serem-serem ngancam, tidak datang kubunuh gitu. Datang akhirnya. Datang tidak makan habis sholat Jumat. Jadi Sultan tuh biasa tiap habis sholat Jumat jamu masyarakat, jamu orang banyak. Tidak makan beliau. Kata sultannya wajib kau makan. Wajib kau makan. Kata Syekh Ahmad Dirdir, wahai Sultan jangan paksa aku. Lagi kau tuh lagi nyesel. Tidak, kata Sultan tadi. Wajib kau makan. Kalau tidak makan ku bunuh. Nah, akhirnya kata Ahmad Dirdir nih Sultan, alasan aku udah galak makan. Diambil daging yang udah dipanggang, udah dibumbui, udah dipanggang mateng. Koki Sultan, masing-masing karena itu. Kokinya Sultan pasti tahu ini derajat matengnya kan sekarang macam-macam tuh daging matengnya semua mana. Diambil daging tadi sama Syekh Ahmad Ad-Dirdir, dia peres daging tadi keluar darah semua dari daging itu. Daging yang udah kering, yang udah matang, udah enak untuk dimakan, dia peres metu darah sebanyak itu. Artinya ini zalim semua. Nah, bagaimana aku bisa makan kalau makanannya isinya darah galau? Akhirnya Sultan jadi minta maaf, ditinggalkan Syekh Ahmad Dirdir. Artinya apa? Dia dijaga sama Allah. Dibukakan pintu hati dan matanya oleh Allah sehingga tahu mana yang haram, mana yang halal. Tapi ini hukum untuk dirinya sendiri. Kalau kaidahnya dari syariat, kita dianjurkan untuk warok. Warok itu untuk tidak makan makanan yang syubhat. Salah satu makanan yang syubhat misalkan sultan yang zalim, pemimpin yang zalim, yang korup, ya, walaupun misalkan dia punya bisnis yang lain halal, tapi dia juga korup. Nah, ini kita makruh untuk makan. Hukumnya begitu. Kalau nak hukum syariat begitu. Kita dipanggil ke rumah Wong. Tidak usah pemimpin Wong. Kita tahu Wong ini misalkan bandar narkoba. Apa hukumnya kita makan di rumahnya? Kalau kita yakin semua penghasilan dia cuma dari narkoba, haram kita makan di rumahnya. Haram. Karena pemasukannya cuma satu, misalkan itu. Tapi kita tahu, oh dia ada narkoba, dia juga misalkan jual material, dia juga jual misalkan ini macam-macam. Di situ hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Haram tidak, karena mungkin saja uang yang dia buat makanan itu dari uang yang halal. Hukumnya begitu kalau dalam syariat. Nah, makanya Syekh Ahmad Dirdir tadi beliau seorang yang alim. Beliau tidak hukumi haram makan di rumah Sultan Fulan. Nah, kenapa? Karena itu hukum untuk diri beliau sendiri, bukan hukum untuk orang lain. Nah, begitu. Nah, jadi sekali lagi apa namanya yang dimaksud dalam hadis yang kita baca malam ini, hadis Nabi besar Muhammad SAW adalah hati orang yang soleh, orang yang bertakwa. Ketika kita, makanya dalam hadis lain Nabi pernah bersabda, wong yang bertakwa selama 40 hari, misalkan menjaga dirinya dari maksiat, menjaga pandangannya dari maksiat, beramal baik, istighfar, sholawat, baca Quran, bangun malam 40 hari akan keluar hikmah dari hatinya. Artinya hatinya itu udah lain, beda. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi. Yang diajak ngomong oleh Nabi ini hati-hati seperti itu. Yang bertakwa, yang soleh, yang jauh dari makanan haram, yang jauh dari maksiat. Itu yang diajak ngomong sama Nabi. Kata Nabi, kalau kalian, wahai orang-orang yang memiliki hati yang soleh, yang bertakwa, ragu dengan sesuatu, lihat. Kalau misalkan dalam hati tadi mengganjel, ragu, dan lemah melakukannya, tinggalkan. Jangan kalian lakukan. Apalagi kalau kalian malu ketika melakukannya dilihat sama orang banyak. Nah, itu berarti tanda-tanda itu perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi kalau hati kalian mantap, maka tawakal Allah, artinya lakukan.
Sekali lagi yang diajak sama Nabi ngomong yang tadi. Jadi hadis ini sangat luar biasa daripada hadis Arba'in Al-Imam An-Nawawi yang ke-27. Jadi dua sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang perbuatan baik dan perbuatan dosa ini, dua sahabat, dua-duanya dijawab oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah dari hadis yang kita dengar dan kita bisa meraih hati yang dibicarakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang haram, jauh dari perbuatan yang syubhat, jauh dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, oleh Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dijaga sama Allah. Jadi kalau kita udah berusaha, insya Allah seterusnya itu Allah yang jaga. Jadi kadang tuh susahnya tuh di pertama saja, susahnya tuh di awal-awal, beratnya itu di awal-awal. Sudah mulai berusaha, seterusnya tidak berat, gampang, ngapa Allah yang jaga. Jadi kadang Allah itu pengen lihat kita tuh jujur atau tidak. Gitu. Pengen lihat kita jujur atau tidak, tulus atau tidak, mau jaga diri dari sesuatu yang haram. Kalau tulus, kita berusaha dengan sekuat tenaga, pengen menjaga diri dari sesuatu yang haram, seterusnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mahfudin, itu termasuk derajat seorang para aulia. Mahfudin, mereka dijaga sama Allah. Bukan maksum, mereka tidak mustahil berbuat dosa, tapi mereka dijaga sama Allah. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.